Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kalian yang melihat atau mendengarkan video di channel ini. Seperti biasa, saya di sini akan menceritakan hal seram dan misteri. Dan untuk cerita malam hari ini yaitu ular di telingaku. Hujan baru saja reda ketika aku terbangun di atas tanah berlumpur ini. Kejadiannya terlalu cepat. Kulihat tebing yang menjulang kokoh di depanku. Mungkin beberapa jam yang lalu atau sehari yang lalu, entahlah, aku jatuh dari atas sana. Aku baru hendak pulang dari memunguti sampah yang ditinggalkan oleh remaja-remaja yang sering berfoto di atas sana. Nasib buruk buatku karena tergelincir saat hendak melewati jalan setapak yang cukup terjal. Kepalaku berdengung dan butuh perjuangan lebih untuk berdiri. Karung yang tadinya penuh sampah kini isinya berserakan di sekitarku. Bau teh basi dari beberapa botol di dalam karung itu naik ke hidungku. Benar-benar sial. Kurasa beberapa tulang rusuk dan tanganku patah. Nasib baik kakiku hanya keseleo. Aku sampai di rumah ketika hari sudah sangat gelap. Kedua orang tuaku yang sedang pergi ke kota tak akan tahu ini. Mereka sibuk mengurusi bisnis dan mungkin pulang jika ingat. Ada rasa geli bercampur ngilu menjalar ke seluruh tubuhku ketika aku menghempaskan tubuhku ke kasur. Bukan tulangku. Ini lebih ngilu karena disentuh sesuatu. Telingaku menangkap suara-suara aneh dan sedikit gatal di bagian dalam. Mungkin kemasukan air atau tanah. Besok aku akan memeriksanya. Kakiku sudah tak mampu berjalan. Singkat cerita, Pak Hardi satu-satunya dokter di kampung ini. Dia kaget setengah mati saat sedang menyentor telingaku. Pasti telingaku kemasukan batu tajam yang sulit diangkat. Jangan bergerak ya, kata Pak Hardi dengan suara menenangkan. Aku menurut, tidak menghadap samping dan membiarkan Pak Hardi menyelesaikan pekerjaannya. Aku harap benda sialan di telingaku segera keluar. Rasanya telingaku seperti digosok-gosok dengan sarung tangan karet dan suara desis yang pelan yang menggangguku. Kuharap telingaku bisa sembuh. Suara desis itu sudah hilang tadi pagi, tapi masih seperti ada rasa geli. Sudah selesai, kata Pak Hardi tiba-tiba. Aku heran, tapi lega juga karena telingaku jadi agak ringan dan bisa mendengar lebih jelas. Jadi berapa, Pak? Tanyaku seraya merogoh dompet dengan kepayahan. 200.000 saja, kata sambil menggeser nampan besi anti karat di belakangnya. Dengan perlahan. Telinga saya kemasukan apa, Pak? Tanyaku seraya memberikan uang 100.000 2 lembar. Tanah dengan rumput masuk dengan akar-akarnya, katanya. Oh, pantaslah. Seperti ada suara desis pelan dan seperti geli. Itu pasti rumput. Telingaku bergerak sepanjang aku berjalan kemari. Aku turun dari ranjang pasien. Pak Hardi mengantarku sampai ke pintu depan rumah sakit. Jarang sekali dia mau mengantar pasiennya sampai ke sini. Batinku dia menyuruhku cepat tidur agar kaki dan tulang rusukku cepat sembuh. Ya, obat yang diberinya cukup untuk menghilangkan rasa sakit di rusuk dan kakiku. Aku tertolong ada dokter sebaik dia. Nah, di perjalanan pulang, aku baru teringat ponselku tertinggal di meja ruangan tadi. Ya, aku ingat betul ponselku tergeletak di samping nampan besi
anti karat itu. Cepat-cepat aku kembali lagi dan untung saja masih ada di sana. Pak Hardi sedang memeriksa anak kecil yang terkena campak di ruangan lain. Jadi aku bisa leluasa masuk ke sini. Kurai ponselku dan hendak pergi. Tapi aku penasaran, sebesar apa tanah dan rumput sialan itu sampai masuk ke telingaku. Baru kali ini kulihat nampan anti karat ini tertutup kain putih. Rasanya janggal melihat benda ini ditutupi kain putih. Kusingkap kain tersebut hingga memperlihatkan isi nampan itu. Jantungku hampir berhenti berdetak ketika yang kulihat bukanlah tanah, bukan juga rumput yang dikatakan Pak Hardi. Ini jauh dari semua itu. Yang masuk ke telingaku adalah seekor anak ular. Tubuhku merinding sejadi-jadinya dan aku hampir tergolek jatuh kalau tidak ada ranjang pasien di dekatku. Aku bersandar pada ranjang tersebut sambil memandangi ular mati tersebut. Bentuknya kecil dan berwarna hitam dengan garis kuning tipis. Mungkin binatang sialan itu masuk ketika baru menetas. Apa yang kulihat? Tanya seorang yang ternyata Pak Hardi. Aku kaget setengah mati. Itu yang di telinga saya, tanyaku mencoba tenang. Tapi suara gemetar, benar-benar gemetar. Pak Hardi mengangguk lesu. Dia menarik napas. Kabar buruknya, masih ada satu lagi di telingamu, sedang tertidur, ucapnya. Tanganku segera memegang kedua telingaku. Merinding lagi tubuhku dibuatnya. Jangan khawatir, aku hanya bercanda, kata Pak Hardi diikuti tawa pelan. Tapi lain kali kau harus hati-hati kalau berjalan di tebing, timpalnya. Ada kelegaan yang segera membuatku mengendur lagi. Lagi pula dua ular tak muat di satu telinga, kecuali dia kedua telingaku. Dok, tadi kau lupa memeriksa telingaku yang satunya lagi, ucapku setengah kaget. Pak Hardi bisu, wajahnya ketakutan. Sial, itu bukan wajah yang bagus. Itulah ceritanya untuk malam hari ini. Tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan jika ada video-video baru di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.